Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka persentase dari kelompok 5 yang terdiri dari Leni, Narwadahani, Nurul Azmi, Erisantana Plawi, Tasa Wahyu. Koloid dan kimia permukaan. Pengertian koloid ialah zat yang terdiri atas medium homogen dan partikel yang terdispersi di dalamnya. Pembagian koloid. Menurut Bird, cara penggolongan koloid yang lebih umum adalah ada 3. Yang pertama dispersi koloid, larutan koloid sejati, dan koloid asosiasi. Jenis koloid. Yang pertama itu koloid liofil. Ialah koloid yang suka berikatan dan mediumnya sehingga sulit dipisahkan atau sangat stabil. Yang kedua ada koloid liofob. Koloid liofob juga terdiri dari 2. Yang pertama ada koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Koloid hidrofil itu koloid yang dapat campur dengan air, dapat diencerkan dan lebih stabil. Sedangkan koloid hidrofob kebalikan dari koloid hidrofil, yaitu tidak dicampur dengan air sehingga tidak dapat encer dan kurang stabil. Sifat-sifat koloid. Yang pertama ada sifat fisika, kedua sifat kologatif, ketiga sifat optis, keempat sifat kinetik, kelima sifat listrik, dan terakhir kestabilan koloid. Sifat kinetik terdiri dari 4. Yang pertama gerak Brown, pengendapan, difusi, dan tekanan osmosis. Cara pembuatan koloid. Yang pertama tuh ada cara kondensasi, kedua cara dispersi, dan ketiga cara Bussard-Bredig. Cara kondensasi terdiri dari 4. Yang pertama reaksi redoks, hidrolisis, dekomposisi rangkap, dan penggantian pelarut. Cara dispersi terdiri dari 2. Yang pertama cara mekanik dan cara peptidasi. Penggunaan koloid dalam kehidupan. Koloid banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, disebabkan sifat karakteristik koloid yang penting, yaitu digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil dalam skala besar. Aplikasi koloid yang jenis industrinya terdiri dari 6. Yang pertama itu ada industri makanan, contohnya seperti keju, mentega, susu, saus, salad. Yang kedua ada industri kosmetik dan perawatan tubuh seperti krim, pasta gigi, sabun, dan lainnya. Industri cat seperti contohnya cat. Industri kebutuhan rumah tangga seperti sabun, deterjen. Industri pertanian contohnya seperti pestisida dan insektisida. Industri farmasi contohnya seperti minyak ikan, pensilin untuk suntikan. Berikut adalah penjelasan mengenai aplikasi koloid. Yang pertama pemutihan gula, di mana gula tebu yang masih berwarna dapat diputihkan. Dan yang kedua ada penggumpalan darah, di mana darah mengandung sejumlah koloid protein yang bermuatan negatif. Pengertian kimia permukaan. Kimia permukaan dapat didefinisikan secara umum sebagai kajian reaksi kimia di permukaan, bertujuan mengubah susunan kimia permukaan dengan menambahkan unsur tertentu atau gugus fungsi yang menghasilkan berbagai dampak yang diinginkan atau peningkatan sifat-sifat permukaan atau antara muka. Faktor-faktor yang mempengaruhi permukaan. Yang pertama itu ada suhu. Tegangan permukaan menurun dengan meningkatnya suhu karena meningkatnya energi kinetik molekul. Yang kedua ada zat terlarut. Keberadaan zat terlarut dalam suatu cairan akan mempengaruhi tegangan permukaan. Dan yang ketiga ada surfaktan. Surfaktan terdiri dari 4. Yang pertama ada surfaktan anionik, surfaktan kationik, amfoterik, dan surfaktan non-ionik. Aplikasi permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Emulsi merupakan jenis koloid dengan fase terdispersi berupa zat cair. Emulsi dapat dibagi menjadi emulsi gas, emulsi cair, dan emulsi padat. Emulsi gas merupakan emulsi di dalam medium dispersi gas. Emulsi cair merupakan emulsi di dalam medium pendispersi cair.
Emulsi cair melibatkan campuran dua zat cair yang tidak dapat saling melarutkan jika dicampurkan, yaitu zat cair polar dan zat cair nonpolar. Contohnya adalah susu. Sifat emulsi yang terpenting ialah demulsifikasi dan pengenceran. Contohnya seperti asam lemak pada campuran air dengan minyak. Contoh soal. Bagaimana peranan tekanan osmotik sistem koloid dalam tubuh manusia? Penjelasannya, tekanan oonotik atau tekanan osmotik koloid adalah bentuk osmotik yang disebabkan oleh protein, terutama albumin, dalam plasma pembuluh darah yang menggeser molekul air, sehingga menciptakan defisit molekul air relatif dengan molekul air bergerak kembali ke dalam sistem sirkulasi dalam ujung tekanan vena kapiler yang lebih rendah. Ini memiliki efek yang berlawan dari kedua tekanan darah hidrostatik, mendorong air dan molekul kecil keluar dari darah ke ruang interstitial dalam ujung arteri kapiler dan tekanan osmotik koloid interstitial. Faktor-faktor yang saling berinteraksi ini menentukan keseimbangan penyimbangan air ekstraseluler total tubuh antara plasma darah dan volume air ekstraseluler yang lebih besar di luar aliran darah. Ini memiliki efek besar pada tekanan melintas filter glomerulus. Nilai tekanan oonotik adalah sekitar 290 per kilogram air, yang sedikit berbeda dari tekanan osmotik darah yang memiliki nilai sekitar 300 liter. Sekian hasil persentase kami dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.